Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita datang kepada Tuhan. Hari Jumat disebut Jumat Agung. Hal yang sangat bersejarah buat dunia, buat kita semuanya, bahwa Yesus mati luar biasa untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Dosa kita dihapuskan, kita memperoleh suatu keselamatan di dalam Dia. Kita datang kepada Tuhan, kita satukan hati kita. Kita katakan, dalamnya kasih-Mu, Bapa. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Haleluya.
benar ya Tuhan, begitu dalamnya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Penderitaan-Mu, pengorbanan-Mu termulia di dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan menyembah-Mu seumur hidup kami Tuhan. Kami tetap setia bagi Engkau Tuhan. Keselamatan hidup yang kekal Tuhan sudah berikan kepada kami. Engkau sudah hapuskan segala dosa pelanggaran kami ya Bapa. Terima kasih, Engkau baik, sangat baik Tuhan. Berkatilah ibadah kami dalam Jumat Agung ini. Kami boleh memperingati kematian-Mu Tuhan. Anugerahi hati kepada kami, senantiasa hati yang tertuju bagi Engkau ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau lebih takut akan Tuhan lagi ya Bapa. Roh Kudus pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya Tuhan. Karena nanti kami pulang Tuhan, ada pengharapan yang baru, ada cinta yang baru dari kami bagi Engkau ya Tuhan. Semakin kami mengasihi-Mu, mulaikan ibadah Jumat Agung saat pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita terus ada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tak terukur kasih-Mu. Haleluya. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk hapus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus hapus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk hapus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Tak terukur
Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kita katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sebentar akan menjadi bagian kehidupan kami. Kami lebih lagi Tuhan dibekali bagaimana Engkau terlalu baik dan menyerahkan hidup-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila dengan barang panah, tetapi dengan darah Yesus, Ku telah mati dan tinggalkan semuanya. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini
segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan, haleluya, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan. Waktu selanjutnya serah kepada Bapak Gembala. Cara hidupku yang lama. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Telah mati yang Kau ingini. Telah mati. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ya Bapak yang di surga, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami seperti kata nyanyian ini, kami telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan dunia ini Bapak. Karena dunia ini fana, tidak ada yang kami harapkan dari dunia ini. Karena hanya Engkau Allah sumber dari segala pengharapan kami. Tuhan, kami bersyukur bersama jemaat kami boleh merayakan Jumat Agung, di mana tidak ada yang lebih besar daripada pengorbanan Tuhan untuk kami. Pagi ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Sampaikan Tuhan isi hati Tuhan buat kami. Kami siap mendengar, kami siap dibentuk sebagaimana kehendak Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan beri kami kemampuan khusus untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Ketika kami mengikuti jejak-Mu Tuhan, jangan sampai hati kami Tuhan mengecewakan Engkau. Karena Tuhan, segala langkah kami yang keliru, tetapi kami boleh membawa kemuliaan dari kemuliaan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami menerima firman-Mu pagi ini. Yang percaya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, senang sekali pagi hari ini kita bisa bersua kembali di ibadah Jumat Agung. Dan saya senang sekali bisa berkesempatan untuk bersama Bapak Ibu sekalian merayakan satu hari yang istimewa, hari yang luar biasa. Kenapa? Karena hari ini adalah hari yang bersejarah. Manusia sebenarnya tidak bisa lolos dari kematian kekal, hukuman kekal. Tetapi karena kasih karunia Allah, karena kebaikan Allah,
maka kita diselamatkan oleh anugerah-Nya. Itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia. Nah, tema Triwulan yang kedua saat ini adalah jejak kaki Tuhan. Kita baru saja mempelajari tentang karakter ilahi, dan saya berharap karakteristik ilahi mengubah kehidupan kita. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai satu tema, yaitu jejak kaki Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita, membaca Mazmur pasal 17 ayat 3 sampai dengan 5. Khususnya kita akan perhatikan pada ayat 5 bagian A. Firman Tuhan berkata, "Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang." Dan nats kita, ayat mas kita pagi ini dari ayat yang kelima bagian A dari Mazmur 17 berkata, Mazmur 17 ayat 5a, Daud dia berkata, "Langkahku tetap mengikuti jejakmu." Nah, Bapak Ibu, perikop dari ayat ini kalau kita buka Alkitab tadi berjudul "Diburu dengan tak bersalah." Ya. Daud dia merasa dirinya itu benar. Daud merasa dirinya tidak salah. Daud merasa dirinya sudah benar, ya. Karena itu dia berkata, "Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur berkata salah." Satu kata, 1 jam tadi saya tulis dalam renungan air kehidupan. Kita kadang-kadang tidak bisa mengendalikan diri, dan kata-kata kita itu menyakitkan banyak orang. Hari ini apakah kita sudah berkata benar, memberkati banyak orang, atau kata-kata kita itu menyakitkan orang? Daud dia merasa dirinya benar. Siapa di sini yang merasa dirinya benar? Halo? Ada? Sekarang siapa yang merasa dirinya salah? Halo? Pak Joko merasa dirinya salah, ya. Tidak ada yang bisa dibenarkan dalam hidup ini. Karena kita terlahir dari dosa yang tidak bisa diingkari, dosa asal, dosa nenek moyang. Nah, banyak orang berpendapat bahwa dirinya itu benar. Benar. Aku kurang apa? Jajal kowe pikir aku kurang apa? Kurang apa iku apa? Kira-kira bahasa sehari-harinya gitu ya. Kalau di Indonesia kan nanti jadi kaku ya. Ada orang kasih masukan saya, "Pak Hussein, nak khotbah jangan banyak bahasa Jawa." Nah, saya lebih suka bahasa Jawa karena lebih mudah diterima, ya. Saya kurang apa? Saya itu sudah berbuat baik, kurang saya itu apa? Dia aja yang tidak bisa memahami. Daud dia berkata, "Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan."
Daud ini luar biasa. Di ayat keempat dia berkata tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang kau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Ada orang yang menyakiti aku, membuli aku. Tapi tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku. Penguasaan dirinya luar biasa. Emosinya tidak meledak-ledak. Ya. Jadi kalau dibandingkan saya, waduh, belum apa-apanya saya ini dengan Daud. Jadi Daud itu dihina, dipojokkan, tenang aja. Saya berpikir luar biasa. Ayat 4 dia berkata begitu. Dan kemudian Bapak Ibu tentang hubungannya dengan sesama dia menjaga hidupnya. Bahkan ayat 5 bagian A berkata, langkahku tetap mengikuti jejakmu. Siapa di sini yang mau mengikuti jejak Tuhan? Amin. Ya. Mari kita mengikuti jejak Tuhan. Daud sudah memberikan contoh. Ya. Langkahku tetap, kata tetap berarti apa? Tidak temporer. Kadang-kadang kalau kita lagi diberkati Tuhan, langkah kita tetap mengikuti jejaknya. Tapi kalau tidak diberkati ya sedikit-sedikit terus mencong sedikit lah. Kemudian ditambahi dengan kata-kata klasik. Manusia Pak, manusia. Pak Usia bisa enggak? Kita ini manusia Pak. Bisa marah, bisa emosi, bisa kadang-kadang nyeleweng sedikit. Daud dia berkata, langkahku tetap mengikuti jejakmu. Ditambah lagi dengan kakiku tidak goyang. Jadi secara kasat mata saya memberikan angka 100 buat Daud. Ya. Secara kasat mata saya memberikan angka 100 buat Daud. Tetapi kalau saya melihat dari sudut pandang Allah, saya memberikan angka 0 untuk Daud. Loh kok bisa Pak? Mengapa? Mengapa bisa begitu? Suatu hari saat musim raja-raja berangkat berperang, Daud malahan santai-santai di rumah. Bahkan jalan-jalan di atas sotoh rumah. Malahan dia melihat wanita lagi mandi. Loh ini prajuritnya semua perwira-perwiranya berangkat perang. Lah kok malah dia santai-santai jalan-jalan di sotoh rumah, lihat sebelah istana, loh kok ada wanita mandi ya, dia memperhatikan. Naruri lakinya membuat dia tertarik dengan wanita itu. Kemudian dia ngomong dengan salah satu pegawainya, siapa wanita itu? Oh, itu namanya Batseba. Dia adalah istri Uria. Panggil dia, suruh nemuin aku. Kira-kira ibu-ibu rumah tangga dan kaum wanita kalau dipanggil Pak Presiden tersanjung enggak? Halo? Tersanjung ya. Aku diundang presiden. Wih. Langsung tersanjung. Batseba ini kan juga wanita biasa. Bukan dewi. Dia merasa tersanjung. Dia menghadap Daud dan dengan polosnya
dia tampil di depan Daud, ya mungkin sedikit make up dulu ya sebentar supaya kelihatan menarik. Daudnya memperhatikan atas bawah. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Daud dia mengajak tidur wanita itu sampai hamil. Jadi Bapak Ibu, secara kasat mata saya memberi angka 100 untuk Daud. Dia berani berkata kepada Tuhan kok dalam bacaan tadi tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Jadi hubungan dengan sesama oke, ndak emosian, ndak ngamuan. Tetapi dipandang dari sudut pandang Allah, tidak ada angka 1 pun untuk Daud, 0. Pegawainya mungkin sudah memperingatkan, itu istrinya Uria loh. Ora peduli. Dan dengan kekuasaannya, dia mulai mengatur strategi. Suruh pulang Uria, tidur di rumahnya. Supaya nanti bayi itu kalau lahir, hasil hubungan Uria, bukan karena dia. Zaman dulu kan tidak ada pemeriksaan DNA ya. Nah orang zaman kuno kan tahunya kan, layak lah Uria sudah pulang seminggu apa sebulan dapat cuti dari Daud. Layak kalau Batseba mengandung. Tapi Uria ini nyeleneh. Dia berpikir, loh semua teman-temanku maju perang, ini baginda Daud kenapa memberikan aku prioritas untuk santai-santai di rumah? Enggak tuanku, aku tetap tidak mau pulang. Daud dia menjadi marah. Kalau begitu engkau maju garis paling depan. Dan akhirnya Uria gugur ketika dia berada di garis perang paling depan. Jahat benar, sangat-sangat jahat. Membuat orang mati dengan strategi kekuasaannya. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika orang di puncak sukses punya kekuasaan, dia bisa lupa diri. Sehingga akhirnya dia menghalalkan segala cara. Bapak Ibu, itulah Daud. Bagaimana dengan Uria? Dia gugur. Karena Daud perintahkan panglima perangnya, suruh Uria garis paling depan. Karena dia tidak mau mengikuti perintahku. Kelihatannya orang tidak tahu. Tidak ada satu pun yang tahu. Tapi Nabi Nathan dia tahu, engkau itu orang paling berdosa. Kasih perumpamaan tentang anak domba. Ada seorang punya anak domba satu-satunya. Ketika dia tidur, anak domba itu menemani dia. Sementara di sebelah rumahnya orang punya banyak domba. Malahan anak domba itu dicuri dan disembelihnya. Daud dia marah, siapa orang itu? Betapa kejam dia. Aku akan tangkap dia dan memenjarakan dia. Orang itu adalah engkau. Orang itu adalah engkau.
bukankah engkau ini seorang raja? Kalau engkau kepingin gadis-gadis Israel, bukankah engkau dapat meminangnya dengan kekuasaan? Apalagi Daud itu ganteng ya. Pipinya kemerah-merahan. Di sini ada yang pipinya kemerah-merahan? Ada? Waduh. Kalau ada jejak Pak Gembala pipinya kemerah-merahan. Wah, Pak Gembala aku ganteng, pipinya kemerah-merahan. Lah kalau mau seneng gadis kan gampang. Kenapa kamu mengambil istri Uria? Daud dia tidak bisa ngomong. Nah ini yang saya angkat tangan buat Daud. Dia tidak langsung bela diri. Dalam Mazmur dia tuliskan, selidikilah aku ya Allah. Kenalilah hatiku ya Tuhan. Tidak ada yang dapat kusembunyikan. Di hadapan engkau aku telanjang. Ini yang saya angkat jempol buat Daud. Banyak orang sudah salah, tidak mau menerima salah. Malahan bela diri. Karena melihat sisi baik dan buruk Daud, saya tidak mengangkat sebuah judul tema jejak kaki Daud, tapi saya angkat jejak kaki Tuhan. Nah pagi hari ini saya akan sampaikan tentang jejak kaki Tuhan. Ya. Karena itu saya tidak membuat satu tema jejak kaki Daud, tetapi jejak kaki Tuhan. Coba tolong Pak Arto bacakan 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, terima kasih. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, untuk itu kita kumpul pagi hari ini, di hari Jumat Agung ini, supaya kamu meninggalkan semuanya dan mengikuti jejak kaki Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa? Kalau kita lihat di atasnya judulnya penderitaan Kristus sebagai teladan, ya. Dan itu ditujukan kepada hamba-hamba. Hai hamba-hamba, kamu hamba-hamba tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang penis. Sebab kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Tetapi dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Bapak Ibu, kalau saya membaca ayat-ayat ini sekaligus menempelak saya. Sebab untuk itulah Hosea kamu dipanggil, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ndak karep-karepe dewi. Bapak Ibu, betapa sulitnya hidup itu. Kalau maunya kita itu kan, ya Tuhan apa ndek satu sedikit aku tuh senang-senang. Mosok dari muda sampai tua gini, aku tuh harus mengikuti jejakmu terus. Wah Bapak Ibu, tetapi ada upah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Allah.
Upah itulah yang membuat saya kuat dan terus eksis bertahan. Pelayanan radio, bikin renungan, jadi gembala. Karena ada upah. Saudara mau upah? Halo? Oh, teroris-teroris itu begitu luar biasa, hanya dijanjeni upah. Dijanjeni, saya garis bawahi. Tapi Tuhan tidak janjeni. Tuhan memberi upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bukan hanya janji-janji doang. Dan itu saya alami. Bukan cuma hanya kata-kata. Saya kalau kilas balik, kemarin saya habis ngomong dengan Pak Rahmat, Dewi harus mengucap syukur. Coba kalau kilas balik, ya, kita bisa menikahkan anak-anak kita. Pak Rahmat bilang, betul. Nah kita ini kadang-kadang kenapa tidak bisa bersyukur? Karena yang kita lihat yang akan datang terus. Mari kita bersyukur atas apa yang sudah kita miliki sekarang ini. Yang akan datang hari esok itu untuk Tuhan. Bapak Ibu, saya melihat ada dua buah kehidupan yang Yesus tinggalkan saat dia proses sampai ia mati di kayu salib. Ya. Jadi ada dua buah kehidupan yang Yesus tinggalkan saat proses sengsara sampai dia mati di salib. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, teladan pengampunan. Teladan pengampunan. Kalau kita melihat bersama, ya, dari Alkitab, Yudas itu mengkhianati, menjual Yesus ke tangan musuh-musuhnya. Walaupun Yudas itu seperti itu, tetapi Yesus tidak pernah menghardik Yudas. Kira-kira Yesus tahu enggak kalau Yudas itu mengkhianati dia? Sangat tahu. Sebab dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tapi Yesus tidak pernah menghardik Yudas. Coba tolong kita baca Matius 26 ayat 50. Tolong Pak Arto bacakan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ya. Dalam terjemahan lain Yesus katakan, "Hai sahabat." Kata-kata ini bukan kemunafikan, tapi karena kasih. Saya bisa berkata seperti itu bahwa Yesus ngomong itu bukan karena kemunafikan, tetapi karena kasih. Mengapa? Karena Bapak Ibu kita lihat kalau kita mempelajari betul Alkitab. Ketika Yudas dia meninggalkan perjamuan pada malam itu, Yesus masih memberi kesempatan. Apa yang ingin engkau perbuat, perbuatlah segera. Murid-murid lain tidak tahu. Pikir murid-murid itu Yudas dia disuruh belanja karena Yudas itu pegang uang. Harusnya Yudas ini pegang. Loh, kok tahu ya Yesus kalau aku mau serahkan dia pada orang Farisi. Tetapi karena dia sudah melihat kepingan-kepingan uang perak itu, bukan uang emas loh, perak. Dia lupa dan dia cepat-cepat kepingin ketemu orang Farisi dan menyerahkan Yesus. Sekarang di Taman Getsemani, dia jumpa dengan Yesus. Untuk kedua kalinya Yesus bisa memanggil dia teman. Hai teman. Dalam bahasa lain, terjemahan lain ditulis hai sahabat.
Untuk itukah engkau datang? Bahkan ayat menulis, Yudas dia mencium Yesus. Yudas penuh kemunafikan, tapi Yesus tidak pernah munafik. Yesus selalu mengingatkan, apa enggak keliru langkahmu ini? Yudas lupa. Bapak Ibu, bahkan kalau dalam Lukas, ya, dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35, kita tidak perlu baca di sana. Yesus mengajarkan mengampuni musuh-musuhnya. Ya, Matius 18 ayat 21 sampai 35. Tidak saya baca karena panjang. Belajar mengampuni. Tapi Tuhan ini bukan hanya ngomong. Dia mempraktekkan di depan Yudas, orang yang mengkhianatinya. Pada waktu Yesus melihat orang-orang berjualan di bait Allah, dia emosi. Jadi jangan kita berkata, Yesus itu orangnya kan tidak emosinan. Bisa emosi. Orang yang jualan diobrak-abrik semua. Seharusnya Yesus juga bisa emosi. Ketemu dengan Yudas, pengkhianat kamu. Tapi Yesus tidak seperti itu. Dia mengampuni. Kalau dia berkata ampuni, berapa kali? 70 kali 7 kali. Wah, ini tidak mudah. Tapi itu dipraktikkan oleh Yesus. Jadi Yesus itu bukan hanya ngomong doang, tetapi dia praktek terhadap orang yang jahat sekalipun, dia bisa mengampuni. Bahkan berlaku baik bagi mereka. Ya. Coba tolong Pak Arto baca Lukas 6 ayat 27 dan 28. Lukas 6 ayat 27 dan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Waduh, tidak gampang Bapak Ibu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, kepada kamu yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini, Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Tidak gampang. Bahkan lebih dari itu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bapak Ibu, sulit, tapi bukan tidak bisa dilakukan. Kalau kita bisa melakukan itu kepada orang yang membenci kita, berbuat baik dan minta berkat pada Tuhan untuk dia diberkati, upahmu besar di surga. Kekayaan surgawi disurahkan buat kita. Apa saja yang kamu kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Bapak Ibu, sampai saat mati pun, nah, kita baca dulu ayat 35 ya, 35 dan sampai dengan 36, Lukas 6, coba tolong Pak Arto baca. Lukas 6 ayat 35 dan 36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Wah, ini lebih lagi. Yesus dia berkata dalam bacaan ini, tetapi kamu kasihilah musuhmu,
dan berbuatlah baik kepada mereka. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu besar di surga. Karena ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Itu yang ayat yang saya pegang. Semua yang saya lakukan ini tidak sia-sia Tuhan. Kalau saya kilas balik masa lalu saya, ketika saya masih kecil dibully, dibuat bal-balan kayak bola aja, jorok-jorok ke sana, tampan di sana, jorok ke sini. Saking kurusnya saya dan sering tidak makan, makannya cuma sama nasi sama kerupuk gendar tiap hari. Kalau boleh saya ngomong dalam hati, dendamnya itu waduh. Di rumah om saya juga dibully sama anak-anak om saya. Tapi segala kepahitan itu saya anggap sampah. Ingat ya, mengampuni ya. Tetapi saya akan tidak masukkan itu dalam hati sehingga menjadi kepahitan. Kalau enggak, saya bukan orang seperti ini. Pasti hidup saya penuh dengan dendam. Untuk itu sampai saya latihan bela diri. Pada waktu saya latihan bela diri memang saya punya niat seperti itu. Engko kowe. Kowe nak ketemu aku padha gedene. Tapi kok Tuhan tarik saya jadi hamba Tuhan? Ya sudah. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Mari kita belajar seperti itu. Ya. Yesus bukan saja ngomong, tetapi dia memberi teladan sampai kepada kematiannya. Tolong Pak baca Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi membagi pakaiannya. Ya. Jadi kita lihat bersama Tuhan Yesus itu memberikan teladan pengampunan. Pengampunan bukan hanya sekedar ngomong. Sampai 70 kali 7. Ngampuni terus. Sampai kapan Pak? Ya tidak ada batasnya. Ngampuni terus. Sebab pembalasan itu ada di tangan Tuhan. Sekarang saya bisa ngomong dulu. Kalau dulu saya nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Kok pembalasan di tangan Tuhan? Itu di tangan saya. Tak entei kowe itu saya dulu. Tapi sekarang biarlah nanti pembalasan di tangan Tuhan. Semua kalau saya lihat musuh-musuh saya dulu mati semua. Sudah mati semua sekarang ini. Ya mungkin karena saya sudah 70 ya. Dia tidak sampai 70 sudah pada game semua. Bapak Ibu, Tuhan itu dahsyat. Jangan main-main dengan anak Tuhan. Waktu kita bikin pelebaran gedung ini, wah secara hati saya melihat orang-orang yang gak suka itu. Aduh, tapi sekarang mana? Sekarang mana? Kita tetap eksis. Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Itu janji Tuhan. Dan pasti. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, teladan kerendahan hati. Yang kedua adalah teladan kerendahan hati. Rasul Paulus mengungkapkan bahwa Yesus yang adalah Allah tidak menganggap kealahannya sebagai milik yang perlu dipertahankan, tetapi ia telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan merendahkan dirinya taat sampai mati di salib. Kalau Bapak Ibu
berkesempatan menjadi anak Panglima ABRI. Bagaimana? Biasanya sudah umuk tahu ya bahasa sehari-hari umuk. Tidak mau ngalah, bapakku Panglima kok. Walaupun di atas Panglima ada Panglima tertinggi, Presiden. Wong yang ndak Panglima aja ada orang tertentu yang waduh gayanya seperti nggak bisa mati. Nah Bapak Ibu sekalian, Yesus nggak seperti itu, padahal dia ini adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dia tidak menganggap dirinya kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia merendahkan diri sampai dia mati di kayu salib. Tolong Pak Harto baca Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wow, luar biasa. Dia bukan hanya mengajar, tapi dia melakukan. Bapak Ibu, mari kita mengikuti jejak kaki Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus. Sebab bagi kita tidak ada Tuhan lain selain Allah yang menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus. Dan untuk menjadi manusia dan mati di kayu salib adalah teladan kerendahan hatinya yang tiada taranya. Tidak bisa, tidak ada yang bisa membandingkan dia. Karena Tuhan Yesus itu rela menanggalkan semua kemuliaan Allah. Harusnya dia punya kemuliaan yang luar biasa sebagai Allah. Kita lihat Yohanes pasal 17 ayat 4 dan 5. Tolong Pak Harto bacakan sebagai ayat terakhir. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, sebelum dunia ada, Yesus itu sudah mempunyai kemuliaan Allah. Bapak Ibu, teladan kerendahan hati Tuhan yang sangat luar biasa. Biarlah kita mengikut jejak Tuhan pagi ini. Jadilah baik. Bukan sekedar baik, tetapi menjadi baik. Amin. Mari saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Kita akan berdoa. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Karena di hadapan kita, Tuhan telah menunjukkan kasih setia-Nya. Dia telah rela mati di salib. Setiap kali engkau makan roti dan minum cawan Tuhan, engkau memperingati kematian dan kebangkitannya sampai dia datang kembali. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Mari kita memuliakan dia dengan jejak Tuhan yang kita ikuti. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pagi ini kami menyerahkan Tuhan perjamuan kudus ke dalam tangan Engkau. Roti dan anggur yang telah tersedia menjadi bagian hidup kami yang terus hidup dan kami hidupi sampai Engkau datang kembali. Beri kemampuan khusus Tuhan, karena tanpa Roh-Mu
Roh penolong yang memberikan kekuatan. Kami tidak mampu Tuhan, tetapi karena Engkau Allah yang teramat baik, bukan saja mengutus kami, tetapi memperlengkapi kami dengan Roh-Mu. Kami sanggup melewati setiap masalah, dan bersama Engkau Tuhan kami akan berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih, sucikan, layakkan para pelayan-Mu, layakkan jemaat Tuhan yang akan mengambil bagian dalam roti dan anggur yang sudah tersedia. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sambut perjamuan kudus pagi ini. Yang percaya berkata, amin. Mari kita angkat pujian, ku tetap pegang salib itu. Asa tak berarti, berjalan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. yakin Putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib
suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap salib itu. Bapak Ibu yang saya kasih, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin ikut perjamuan kudus belum terima roti. Ada yang di atas, semua sudah. Ada yang belum terima anggur, semua sudah. Di atas sudah ya. Baik, sebelum kita makan roti dan minum cawan Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita introspeksi diri kita. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita menguji diri kita sendiri. Siapakah kita ini? Orang-orang yang seharusnya dihukum, tetapi karena kasih karunia Allah diselamatkan. Kita telah dibeli dan dibayar tunai harganya oleh Tuhan Yesus. Kita wajib memuliakan Allah Tuhan kita itu lewat hidup kita dengan mengikuti jejak Tuhan. Percayakah engkau, jemaat Tuhan yang saya kasih, bahwa roti yang ada di tangan kananmu itu adalah lambang tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Di dalam nama Yesus. Kita makan bersama-sama. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Sekarang Bapak Ibu yang kekasih, angkatlah cawan lebih tinggi dari kepala kita. Pagi hari ini kita mempunyai hubungan yang erat dengan darah Tuhan, darah perjanjian yang dicurahkan karena dosa-dosa kita.
oleh darahnya kita disucikan. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada seorang sahabat yang rela mati bagi kita. Percayakah engkau? Anggur yang ada di tangan kananmu itu adalah lambang darah Kristus. Amin. Mari kita minum bersama. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kita minum bersama. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan dan kasih setia Tuhan yang telah menebus kami sehingga kami layak menjadi anak-anak Allah dalam dimensi waktu tanpa batas, diselamatkan dalam anugerah-Mu dan menjadi ahli waris surga. Tidak ada yang lebih besar selain Allah yang menjadi manusia dan mengorbankan dirinya buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Suara hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus Allah Engkau terus berbicara dalam hati kami, supaya kami belajar melakukan yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk persekutuan di dalam tubuh dan darah Tuhan pagi ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Tuhan taruh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kembali kepada Bapak Manurung. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada dua hal yang jadi renungan bagi kita. Bagaimana kita mengampuni sesama kita, juga di dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum pulang kita akan mendengarkan beberapa pengumuman gereja. Ibadah Minggu 4 April 2021 adalah ibadah Paskah. Firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea Editiono. Berita sukacita, berita gembira khususnya buat WBI. Kebaktian WBI akan kembali diadakan mulai bulan April 2021. Pada Kamis, minggu kedua dan minggu keempat di gereja sama, pukul 17 sore. Kebaktian pertama akan diadakan pada Kamis 8 April tahun 2021. Monggo WBI yang sudah kangen bisa semangat lagi dalam ibadah 2 minggu sekali. Mengingat ini musim pandemi COVID-19, bagi jemaat yang dalam kondisi kurang enak badan seperti flu, batuk, panas dan lain-lain, tetap dianjurkan untuk mengikuti ibadah online saja. Mohon maaf dan terima kasih untuk kerjasamanya. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, disediakan kotak persembahan di pintu keluar. Tolong persembahan diberikan keterangan yang jelas untuk persembahan apa. Persembahan juga bisa ditransfer melalui bank tahapan BCA atas nama Dr. Ando Suprianto. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak, jemaat keluar lewat pintu utama, dimulai dari deret pertama sampai selesai. Selama di mobil penghantar pulang, tolong masker jangan dibuka. Demikian pengumuman, serahkan pada Bapak Gembala untuk doa berkat. Kita akan akhiri ibadah kita berdiri sekali lagi.
Bapak Surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang telah Tuhan berkati pagi hari ini. Haleluya. Dari awal pujian sampai dengan akhir, kami sungguh diberkati Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang memberkati kami. Karena kami telah menjadi bagian anak-anak Tuhan yang diberkati. Tuhan, kami terus berdoa bersyafaat buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya tangan kuat kuasa Allah akan melenyapkan virus corona dari seluruh muka bumi, sehingga suku-suku bangsa yang ada di seluruh kepulauan Nusantara boleh beraktivitas kembali dan bersukacita karenanya. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas suku-suku bangsa dan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah dalam dimensi waktu tanpa batas. Ditebus menjadi anak-anak Tuhan, ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui Rohnya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada, segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Ajaib Tuhan.